Unsur-unsur personal manusia. Manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain penciptaannya paling sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuhan-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dan pengelolaan bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memangku amanah Allah. Ketika amanah itu ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang ada, saat itu langit, bumi, dan gunung semuanya menolak kecuali manusia, meskipun dengan itu ia kemudian dianggap zaliman jahula, zalim dan bodoh. Sebagai pemangku amanah, wajar apabila ia diberi berbagai keistimewaan hidup, dilengkapi dengan berbagai instrumen pada dirinya untuk memudahkannya dalam tugas seperti indera, akal, dan kalbu. Dengan pemanfaatan secara baik instrumen-instrumen itu sesuai dengan tuntunan Allah, maka label zalim dan bodoh dengan sendirinya akan tereduksi atau tereliminasi sama sekali. Sebaliknya, apabila instrumen itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka label itu akan tetap melekat pada dirinya. Bahkan istilah yang digunakan Al-Quran adalah laksana binatang ternak, bahkan lebih rendah, lebih dungu dari itu. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan paling baik struktur tubuhnya, ahsanu taqwim, maka setiap individu harus mengupayakan secara maksimal agar memiliki tingkat spiritualitas yang baik pula. Sebab kalau tidak, maka ia akan mengalami degradasi, meluncur hingga strata lebih rendah daripada hewan melata. Pada situasi ini, kesempurnaan kejadian dan struktur tubuh yang baik tidak lagi memiliki makna apa-apa apabila tidak dibarengi dengan tingkat spiritualitas yang tinggi pula. Hal ini dapat dipahami dari rangkaian surah At-Tin sebagai berikut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. At-Tin 4-6. Hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas manusia inilah yang dibahas dalam rangkaian pembahasan ini, khususnya unsur-unsur yang ada pada diri manusia, makhluk paling sempurna dan paling baik struktur tubuhnya. Dimulai dengan memaparkan penciptaan awal manusia, terdiri atas unsur tanah yang dapat dikategorikan sebagai unsur negatif, dan unsur roh yang dianggap sebagai unsur positif, bersinergi membangun sebuah kehidupan. Kemudian secara berturut-turut dibahas pula tentang unsur fisik, roh, akal, nafsu, dan kalbu sebagai rangkaian bangunan personal manusia. Penciptaan awal manusia. Secara sederhana kita menyebut asal-usul manusia dari tanah. Adam diciptakan dari tanah, sementara anak cucunya dari saripati, ekstrak tanah yang terkandung dalam spermatoza dan ovum. Pada penciptaan awal, manusia dibentuk dari tanah yang diterjemahkan dari berbagai term yang digunakan Al-Quran, yaitu turab, tin, hamaim masnun, dan salsal. Term-term ini di dalam bahasa Arab memiliki makna berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut mengalami suatu proses kreatif, kemudian ditiupkan padanya roh dari ciptaan Allah, sehingga menjadi suatu bentuk yang sama sekali berbeda, khalqan akhar, dengan unsur awalnya. Keempat term yang mengandung unsur tanah yang disebut oleh Al-Quran dapat dicermati dalam ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama, term turat diartikan sebagai tanah atau partikel debu
dijumpai dalam surah Ali Imran 59, Al-Kahfi 37, Al-Hajj 5, Ar-Rum 20, Al-Fatir 11, Al-Ghafir 67. Di antaranya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ali Imran 59. Yang kedua, term tin, yang diartikan sebagai tanah liat, lempung, atau ekstrak tanah liat. Dijumpai dalam surah Al-Maidah 110, Al-An'am 2, Al-A'raf 12, Al-Mu'minun 12, As-Sajadah 7, As-Sad 71 dan 76. Salah satu ayat yang jelas-jelas menyatakan penciptaan awal manusia dari tanah liat adalah Allazi ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada'a khalaqal insani min tin, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajadah 7. Yang ketiga, term hama'im masnun, dimaknai sebagai lumpur hitam yang pekat. Dijumpai dalam ayat ke-26, 28 dan ke-33 dari surah ke-15 Al-Hijr. Semuanya berhubungan dengan proses penciptaan manusia. Proses pada tahap hama'im masnun merupakan proses transisi antara tin dengan salsal. Surah Al-Hijr 26. Walaqad khalaqnal insan min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr 26. Yang keempat, term salsal, yang diartikan sebagai bentuk tembikar kering sebelum proses pembakaran. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ar-Rahman 14. Ketika proses awal penciptaan manusia secara fisik pada tahap salsal, Allah meniupkan roh padanya sehingga terciptalah manusia secara utuh, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Hijr 28-29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr 28-29. Kata an-nafakh bermakna meniupkan udara melalui mulut, tapi bisa juga mengandung makna metafor majaz. Dalam konteks metafor, Al-Alusi memberi penjelasan bahwa meniupkan di sini bukan dalam arti sebenarnya, tetapi sebagai gambaran pengaktifan, turn on, terhadap kehidupan potensial al-hayatu bil malakah menjadi kehidupan aktual al-hayatu bil fi'il. Dengan demikian paling tidak ada dua pemaknaan terhadap meniupkan roh pada makhluk manusia awal penciptaannya dengan mengalirkan udara ruh yang menyebabkan terjadinya kehidupan. Yang kedua, melakukan pengaktifan dari kehidupan potensial menjadi aktual. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, an-nafakh inilah yang menyebabkan adanya sisi dalam janin, al-janinur ruhi, pada manusia selain sisi luarnya al-janin al-maddi yang kita kenal dengan jasad.
Sesudah proses penciptaan manusia pertama yang unik, ini lahirlah anak cucu yang berkembang biak dari generasi ke generasi hingga mencapai bermiliar-miliar saat ini. Surah An-Nisa menjelaskan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dan dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa 1. Manusia keturunan Adam, Bani Zuriat Adam, dan pasangannya Zaujaha bergenerasi dengan pola pertemuan antara sel laki-laki dan sel perempuan, sperma dan ovum. Kemudian berproses menjadi janin, lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sampai pada saat tertentu beralih ke alam akhirat. Lembaga pernikahan berfungsi memfasilitasi umat manusia agar status makhluk mulia yang beradab tetap disandang oleh setiap individu dari generasi ke generasi. Sebagai manusia, ia memiliki jasad dengan mekanisme biologis yang rumit dan mewadahi roh yang menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Akal pikiran yang menjadi basis intelektualitas, nafsu yang menjadi pendorong dinamika sikap dan tingkah laku, serta kalbu yang menjadi pemandu dan hakim kebaikan, menyatu dalam membangun kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan secara individu di hadapan Allah.